Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali kepada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar kita diberi kepercayaan oleh rakyat bersama kawan-kawan kita dari Koalisi Indonesia Maju. Dan saya katakan di sini bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua presiden kita, semua wakil presiden kita punya jasa, punya kebaikan. Tidak perlu kita ragukan itu. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Ya, menarik ya pidato Presiden Prabowo Subianto kemarin dan juga pidato Presiden RI ke-7 Jokowi di hari ulang tahun Gerindra yang ke-17. Saling sanjung ya. Ya. Saling berterima kasih, kemudian juga meskipun ini tentunya bisa diartikan ada dua arti. Tafsir ya? Gitu ya? Ya, ada dua penafsiran. Bisa jadi ini dianggap sebagai pemimpin yang legowo. Kemudian bisa jadi juga menimbulkan pertanyaan bahwa apakah ini tidak bisa lepas dari bayang-bayang seorang Jokowi. Begitu ya. Saya tidak bisa mengatakan tidak dari pernyataannya Andi Gumala karena Andi Gumala pagi ini sangat kuat sekali sepertinya. Dukungannya sangat luar biasa. Jadi kalau pagi ini ada kesalahan, salahkan Arif Fadil. Sekali lagi, salahkan Arif Fadil, ya. Gitu maksudnya kan? Pasang badan. Nah ya gitu ya. Oke, baik. Nah bersama kita pagi ini kita akan bahas soal ini. Di studio sudah ada analis politik dari Universitas Bakri, Mas Muhammad Tri Andika. Selamat pagi. Pagi Mas Fadil. Salam. Ya. Nah saya juga ingin menyapa melalui sambungan Zoom dua narasumber kami. Ada Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik UPI. Selamat pagi, Prof. Karim. Selamat pagi, Prof. Ya, bersama dengan Prof. Karim Suryadi juga ada Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, Bang Anin, selaku politisi Partai Gerindra. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Anin. Selamat pagi, Bang Anin. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengamat beken dari mungkin kita pertama tanya Bang Anin ya. Oke, mungkin kita pertama tanya Bang Anin dulu nih, kemarin yang punya hajatan. Ya, jadi kira-kira dengan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto di acara kemarin ini, apakah ini artinya Gerindra ini
masih sejalan dengan Jokowi begitu. Apakah kira-kira meskipun ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip dasar partai tapi tetap akan sejalan atau perubahan sih sebenarnya? Ya, jadi seperti tadi sampaikan Mas Syarif Fadil, yang salah pasti adalah Mas Syarif Fadil, itu sudah dipastikan. Gitu. Kemudian yang kedua, tafsirnya kan tergantung yang suka maupun yang tidak suka. Tadi disebutkan Mbak Mala, kalau yang suka akan bilang ini adalah bentuk kelegoan, ini bentuk dari kebersamaan. Yang tidak suka akan bilang ini akan cawe-cawe. Kalau Pak Prabowo akan jawab ya suka-suka kalian lah melakukan tafsir, kira-kira begitu. Kemudian ketiga, Mbak Mala, yang harus dipahami, Pak Prabowo politik dan watak politik beliau itu adalah kolaboratif. Artinya saya sering menyebutkannya ini adalah watak politik, saya sering menyebut akumulatif advantage. Artinya ingin menggabungkan semua hal-hal yang positif dari masa ke masa. Apalagi dalam konteks ini Pak Jokowi adalah mantan presiden yang memiliki kontribusi besar terhadap Indonesia tentunya, dan secara politik juga memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Artinya Pak Prabowo wataknya akan sangat menghormati mereka-mereka yang berjasa, para sesepuh, para senior. Jangankan mereka-mereka yang berjasa, mereka-mereka yang justru menegasikan Pak Prabowo, misalnya menghina-dina Pak Prabowo selama ini, kan juga banyak di kabinet. Karena bagi Pak Prabowo selalu menyebutkan there is no room for personal feeling terkait dengan kepentingan bangsa yang lebih besar. Jadi memang bagi beberapa orang itu agak aneh, tapi bagi seorang Prabowo Subianto itu adalah hal yang menjadi keharusan. Kalau dalam Islam itu fardu ain, persatuan itu fardu ain. Jadi tidak boleh ada perasaan pribadi, sakit hati dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, Mas Syarif Fadil dan Mbak Mala, Pak Prabowo ingin berusaha mempererat persatuan para elit sampai dengan grassroots. Tapi bukan bermakna tidak boleh beda pendapat. Bukan bermakna apapun yang dilakukan oleh kawan kita atau rekan koalisi kita itu kemudian dibenarkan dan dicari pembenaran. Tidak dalam posisi seperti itu. Perbedaan pendapat itu bisa dilakukan selama itu dibingkai dalam kepentingan nasional bersama, kepentingan rakyat bersama. Jadi kalau Pak Prabowo memaknai perbedaan pendapat itu konstruktifnya ya, kalau dalam Islam misalnya fastabiqul khairat lah, kira-kira begitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan kan kemarin Pak Prabowo juga menyebutkan, saya sangat berkeberatan dan menolak menjelek-jelekkan Ibu Megawati misalnya. Tidak boleh menegasikan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi Mas Syarif Fadil, Mbak Mala, bagi saya, bagi kami, ini adalah akhlak politiknya Pak Prabowo. Ini adalah watak politiknya Pak Prabowo. Baik Bang Anin. Saya ke Mas Tri Andika terlebih dahulu. Mas Tri Andika, cukup banyak apresiasi yang diberikan bahkan ke seluruh mantan-mantan pendahulu presiden nih, gitu ya. Bu Mega tadi sounding juga loh, iya kan? Pak Jokowi ya udahlah, hadir juga beliau di situ begitu. Sebelumnya pun juga di Hambalang ada juga Pak SBY. Ya. Ini dari aspek politik apa yang tengah dilakukan oleh Prabowo Subianto di HUT partainya yang ke-17 ini? Ya, jadi pasti ada pesan politik yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo ketika kemarin pidatonya banyak sekali memberikan porsi terhadap apresiasi terhadap Pak Jokowi ya. Tetapi kita tidak bisa melihat apresiasi itu sebagai bentuk bahwa Pak Prabowo ini masih berada di dalam bayang-bayang Presiden ke-7 Jokowi. Ya. Karena kalau kita lihat satu hari sebelumnya ada pertemuan yang lebih penting menurut saya dan makna politiknya lebih penting, yaitu pertemuan dengan seluruh ketua umum partai politik. Koalisi. Ya. Dan kalau kita lihat di situ ada semacam inisiatif ya untuk membentuk satu bentuk koalisi permanen itu di antara partai-partai politik yang ada di Indonesia. Menurut saya ini satu terobosan kalau skenario itu berhasil dan kalau skema itu bisa berjalan.
Tetapi sambil melihat hasilnya seperti apa, sebenarnya ada satu makna dalam pertemuan itu adalah tidak dimasukkannya Presiden ke-7 Jokowi ataupun representasi politik itu Pak Gibran yang saat ini menjadi Wapres di dalam pertemuan tersebut. Yang satu hari sebelumnya. Yang satu hari sebelumnya. Sehingga di situ barangkali agendanya lebih substansial secara politik ya bagi agenda politik Pak Prabowo. Dan di sisi lain di situ tidak ada sosok Pak Jokowi, sosok Gibran untuk bisa nimbrung. Meskipun ada partainya Kaisang loh. Meskipun ada partai Kaisang, tetapi kan partainya Kaisang ini tidak bisa menjadi satu cerminan sikap politik Pak Jokowi dan Mas Gibran gitu ya. Nah, apalagi di dalam Kongres luar biasa itu juga didorong bahwa Pak Prabowo maju lagi sebagai capres di 2029. Meskipun kemarin juga sudah disampaikan juga ya. Term and condition baru 100 berlaku. hari kok udah diminta maju lagi. Ntar dikira pengamat yang namanya M3 Andika nanti ya. Ya, saya pikir semua capres polanya seperti itu ya. Baik itu Presiden SBY, Presiden Jokowi, tidak ada yang cukup satu periode. Pasti 2 periode. Dan ini kan menjadi satu garis politik yang tegas yang harus dibaca oleh kelompok politik Gibran yang barangkali juga ada yang mendorong Mas Gibran maju sebagai capres di 2029. Artinya kalau melanggar garis ini partai Super TBK atau apa begitu? masih mencari ya. Belum ada yang IPO juga. Jadi kalau garis politik Gibran ini menyeberang dari garis politik yang sudah ditentukan oleh Pak Jokowi, ya maka harus terima konsekuensinya, yaitu perpecahan secara politik. Dan saya pikir diberikannya ruang bicara yang luas Pak Jokowi kemarin dalam forum kemarin itu merupakan satu pesan bagi Pak Jokowi bahwa ayo kalau masih mau bergabung, tetapi dengan keputusan politik yang sudah dirumuskan di dalam Kongres luar biasa Gerindra dan Rakernas kemarin gitu ya. Nah, sehingga di situ Pak Jokowi juga harus bisa menyesuaikan diri ya dengan agenda-agenda politik yang sudah dirumuskan oleh Pak Prabowo. Tapi dengan melihat kemarin sanjungan Presiden Prabowo ke Jokowi, kemudian juga tidak hanya Jokowi tapi juga Ibu Megawati, sebelum-sebelumnya juga Pak SBY, apakah ini akan menunjukkan bahwa pemerintahan yang akan dibangun ini lebih inklusif atau justru sebaliknya lebih tersentralisasi di kelompok tertentu begitu? Ya, kalau kita lihat struktur kabinet dan struktur politik yang coba dibangun oleh Pak Prabowo, seperti yang tadi Mas Daniel sampaikan, ini sangat kolaboratif. Ya. Meskipun konsekuensinya harus mengakomodir sekali banyak kepentingan. Bang PKS saja bilang katanya kita siap berkolaborasi kok katanya kan. Dan ini membuat badan pemerintahan agak sulit untuk menentukan mana yang otot, mana yang lemak gitu ya. Ketika koalisi gemuk ini benar-benar dijalankan secara optimal oleh pemerintahan Prabowo. Oke, suara Prof Karim juga kita tunggu ya Prof. Usai jeda, kita jeda dulu nih Prof. Kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya sama dengan senior-senior saya di situ. Tidak ada bahwa kita ingin kekuasaan untuk kehebatan kita sendiri, tidak ada. Baik, tadi kita ingin ke Prof Karim terlebih dahulu untuk melanjutkan dialog. Ya, Prof Karim mungkin melihat dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di HUT Gerindra kemarin, apakah ini bentuk dari strategi komunikasi politik untuk menjaga stabilitas begitu dengan mengatakan bahwa Pak Jokowi ini berjasa terhadap saya? Atau justru ada kode tertentu? Iya, adakah kode-kode tertentu? Ya, saya tidak ingin melampaui fakta ya, dan saya akan membaca ini dengan sangat berdisiplin. Berdisiplin pada 2 pendekatan dalam komunikasi politik. Yang pertama pendekatan emik,
Yang kedua, pendekatan etik. Kenapa saya gunakan pendekatan itu? Jujur, ketika saya mendengar berita Pak Prabowo mengatakan itu, kemudian ada panggung disediakan untuk Pak Jokowi, saya langsung teringat pada salah satu doa Presiden Narayana University. Tuhanku, berilah aku kemampuan untuk mengubah sesuatu yang bisa aku ubah. Beri aku kemampuan untuk menerima sesuatu yang tidak bisa aku ubah. Dan Tuhanku, beri aku kearifan untuk membedakan yang pertama di antara yang kedua. Karena apa yang terjadi kemarin itu menimbulkan dua pandangan yang berbeda. Tadi Mas Daniel menyebut ada yang suka, ada yang tidak suka. Tetapi saya melihat dari sisi emik, itu tidak bisa dilepaskan dari konteks bahwa ada dua. Yang pertama, kedekatan Prabowo Subianto dan Jokowi itu kan sudah berlangsung sejak lama. Kita melihat kedekatan antara petahana saat itu Jokowi dengan kandidat, kemudian berlanjut terbalik sekarang menjadi kedekatan antara presiden yang menggantikan dengan yang digantikannya. Ini mengandung pesan entah untuk siapa. Kenapa? Karena kesetiaan politik, loyalitas politik yang diperlihatkan oleh presiden ini adalah sesuatu yang langka saat ini. Dan untuk bisa bersikap seperti ini, butuh kepribadian yang luar biasa gitu ya. Butuh kepribadian yang luar biasa. Meskipun bagi mereka yang melihatnya dari sisi etik, ini agak mencemaskan karena dikhawatirkan loyalitas politik ini bergeser menjadi fanatisme. Sebab ketika seseorang sudah fanatik, sudah cinta buta, apapun yang dia lihat itu rabun terhadap kekurangannya. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi konteksnya adalah dua tokoh ini menciptakan tradisi baru dalam transisi kepemimpinan. Transisi tahun ini, transisi dari Jokowi ke Prabowo adalah transisi yang luar biasa mulus. Belum pernah terjadi sebelumnya, juga mulus dan terjaga hubungan antara yang digantikan dengan yang menggantikan, dan buahnya adalah rekor yang kedua. Selamatnya Bung Danielnya. Rekor yang kedua itu apa? Pak Prabowo adalah presiden pertama yang paling cepat dinominasikan menjadi the next presiden untuk yang kedua kalinya. 100 hari lebih sedikit, belum pernah terjadi. Ini artinya apa? Ini artinya jika dilihat dari MX, kedekatan itu dianggap tidak jadi masalah seperti Bang Daniel katakan tadi. Bahkan akan dibaca sebagai bentuk dukungan. Tapi di luar sana, ada juga yang melihatnya dari sisi etik, menggunakan standar parameter yang dibawa dari luar. Misalnya, dalam standar kepresiden, itu tidak lazim misalnya, terlalu dibayang-bayangi atau apapun. Meskipun itu dibantah Sabodo gitu ya. Tapi ada orang yang melihat ini, mengapa? Karena kemenangan Pak Prabowo itu bukan semata-mata ditentukan oleh dukungan Pak Jokowi, tapi ada anasir lain yang tetap bersetia memilih Prabowo dari 2014-2019. Di Jawa Barat misalnya banyak yang tidak bergeser dari arah itu. Nah, mereka melihatnya dari perspektif yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana preferensi saya? Saya melihat apa yang diperlihatkan oleh Presiden kita ini, Prabowo Subianto, soal loyalitas politik ini, saya melihat itu adalah sesuatu yang dibentuk sejak ia muda sebagai prajurit. Saya menjadi dosen Sesko TNI dari 2001 dan sering mendengar tentang kesetiakawanan beliau itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat loyalitas politik ini tidak akan selalu bermakna mengatakan ya. Sebab kadang-kadang kesetiaan itu harus disampaikan dengan ketegasan keberanian, meskipun keberanian itu tidak selalu harus berdiri dan tegak. Keberanian bisa tekan dengan lembut dan diam. Nah, jadi ketika saya mengkritik siapa yang saya pilih, ketika saya mengkritik siapa yang saya dukung, itu adalah sebuah loyalitas. Sebab menurut saya bingkai loyalitas itu adalah nilai-nilai dan norma-norma yang diperjuangkan. Sebab makna loyalitas politik yang paling dalam itu adalah mengabdi kepada atau mengidentifikasi dengan apakah tujuan, apakah lembaga, perjuangan politik, gagasan politik, atau kerangka umum perjuangan politik. Jadi sejauh apa yang diperjuangkan sebagai tujuan, sebagai kerangka dasar, sebagai prinsip-prinsip yang memungkinkan Pak Presiden ini membentuk pemerintahan sendiri yang dia inginkan, atau menciptakan ruang untuk melakukan perbaikan yang didahului dengan evaluasi, pertimbangan, improvement, dan lain-lain, menurut saya tidak jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua,
Apakah ini strategi komunikasi politik atau tidak? Menurut saya, kalau kita melihat sebuah pernyataan yang konsisten, yang kita dengar sejak pidato kemenangan sampai sekarang, yang menghendaki adanya persatuan, adanya kolaborasi, adanya kerjasama, saling menghormati, mikul dubur, mendem jero, itu artinya memendam kekurangan, kesalahan sedalam-dalamnya, gitu ya, dan mengangkat kebaikan setinggi-tingginya. Itu artinya apa? Ada budaya politik yang mau dibangkitkan. Jadi saya menaruh catatan dibanding pendapat lain, jika orang menganggap bahwa inovasi nilai politik dalam pemerintahan itu hanya terbatas pada penciptaan nilai-nilai baru yang belum ada dalam periode sebelumnya, jangan lupa teori inovasi politik yang luas mengatakan termasuk inovasi politik ketika seseorang mengangkat kembali, memperkuat kembali praktik-praktik lama yang sudah tergerus namun tidak berguna. Jadi menurut saya persoalannya adalah sekarang bagaimana ini semua diletakkan dalam konteks pelaksanaan nawacita yang sudah menjadi janji sekaligus komitmen. Sebab kalau sekedar memperlihatkan covenants, di mana ada bahwa saya ada ikatan antara saya dengan Pak Jokowi, saya juga ada janji saya dengan Pak Jokowi, atau saya punya komitmen, saya pikir sudah cukup ya, karena itu sudah teramati sejak awal. Cuma sekarang persoalannya adalah bagaimana kita semua bersatu dalam melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. 8 aspek itu. Jadi menurut saya ini yang sangat urgent, dan mungkin itu ditempatkan sebagai sebuah milieu, sebuah iklim, sebuah prakondisi yang bisa menjadi pelumas bagi jalannya mesin pemerintahan. Jadi kalau ditanya apakah ini sebagai strategi komunikasi politik, menurut saya Pak Presiden sedang membubuhkan pelumas ke dalam mesin politik, sehingga ya kinerja kabinet yang gede ini, yang ini, yang jumlahnya besar ini, yang seperti mobil dengan cc yang gede ini, kinerjanya menjadi kuat, begitu digas langsung ngabret gitu ya. Jadi saya melihat seperti itu. Jadi bagi saya, mana loyalitas itu tidak selalu mengatakan ya, dan ia terbingkai oleh nilai-nilai dan moralitas politik yang diperjuangkan itu sendiri. Begitu Mas saya melihatnya. Oke, saya langsung ke Bang Anin dari pernyataan Anda, Prof. Bang Anin, kenapa masih terus harus ya menjadikan forum-forum ini sebagai forum untuk menunjukkan soliditas atau menunjukkan rasa hormat, etika seperti itu ya? Kenapa tidak fokus saja langsung untuk memajukan sejumlah kebijakan yang menjadi andalan dari Presiden Prabowo Subianto, Bang Anin? Ya, ini kan salah satu jalan untuk menunjukkan dan melakukan edukasi politik ya, bahwasannya kita bisa selalu kompak, selalu guyup dalam konteks persaudaraan, kemitraan politik. Namun kemudian dalam beberapa hal kita juga bisa berbeda, dan itu adalah hal yang wajar. Dan Pak Prabowo selalu menunjukkan sikap seperti itu sebagai bentuk dari watak politik, karakteristik politik yang khas, dan itu yang ingin beliau bangun. Jadi beliau tidak ingin mengadaptasi watak politik Barat misalnya yang sering beliau ungkapkan. Even Pak Prabowo adalah sosok yang punya pendidikan Barat yang juga cukup banyak. Namun kemudian kekhasan politik Indonesia, watak politik Indonesia itu yang ingin kemudian ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Loyalitas itu adalah bagian yang penting, kemudian persaudaraan itu adalah bagian yang sangat harus dihadirkan, kemudian keguyuban dan sebagainya, itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi dalam konteks kebijakan kan banyak juga beberapa kebijakan yang justru berbeda, misalnya dengan Pak Jokowi, pun demikian dengan presiden-presiden sebelumnya. Namun dalam konteks hubungan, dalam konteks mengakumulasikan keunggulan dari masing-masing presiden sebelum beliau, itu beliau lakukan. Jadi Mas Arief, sederhananya begini,
Pak Prabowo ingin melanjutkan semua legasi baik dari presiden-presiden sebelumnya, baik itu Pak Jokowi sampai dengan Bung Karno, namun kemudian menegasikan atau mengabaikan hal-hal yang buruk yang tidak perlu dilanjutkan. Setiap pemimpin, Pak Prabowo yakini punya kelebihan, tapi juga tentu punya kekurangan pun dengan Pak Prabowo sendiri, dan itu selalu beliau ulang-ulangi. Nah, sedangkan dalam tataran kebijakan ya Pak Prabowo tentu punya jalan yang beliau yakinin, yang sudah kita rumuskan dan beliau jalankan pada saat ini. Begitu Mas Arief. Baik, nanti kita minta tanggapan dari Mas Andika nih. Mas Andika, ternyata apresiasi yang berulang-ulang ini menurut Mas Anin bukan berarti kebijakannya juga harus sama seperti pendahulunya. Tapi jawabnya nanti, kita jeda terlebih dahulu. Baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita ke Mas Andika. Mas Andika, kalau tadi kata Mas Anin, ini tidak serta-merta kalau ada apresiasi yang berulang-ulang disampaikan ke pemerintahan atau presiden sebelumnya, belum tentu juga kebijakan-kebijakannya akan sejalan ya. Dalam politik itu, Mbak Mala, Mas Arief, ada panggung depan, ada panggung belakang. Ya, teori dramaturginya seperti itu. Panggung belakangnya kalau kita lihat dari rangkaian event kemarin itu satu dan hari kedua. Hari pertama dan hari kedua Kongres luar biasa, dan juga hari kedua itu pertemuan pimpinan parpol. Perayaan miladnya ya, gitu ya. Itu nggak ada yang bisa masuk kecuali Mas Daniel kemarin yang masuk. Jadi nanti mungkin bisa ditanya ke Mas Daniel. Narasumber kita A1 ya pagi ini ya. Nah, sementara hari ketiga itu kan hanya seremonial. Saya pun bisa masuk ke situ. Mas Fadil pun bisa masuk ke situ kan. Dan di situ adalah hanya panggung, hanya seremoni yang meskipun demikian memiliki pesan politik ya, saya rasa ya. Nah, pesan politik ini bisa kita bedah dari teori kebutuhan politik masing-masing tokoh ini. Apa yang menjadi kebutuhan politik Pak Prabowo pada hari ini dan apa yang menjadi kebutuhan politik Pak Jokowi pada hari ini. Ya, kalau Pak Prabowo jelas dia ingin melaksanakan ya mandatnya sebagai presiden tanpa adanya cawe-cawe. Bagaimanapun saya menangkap kesan bahwa jadi secara tidak langsung Pak Prabowo sadar bahwa dia juga dicawe-cawe saat ini. Ya, sebagai seorang presiden, Pak Prabowo mengakui bahwa kontribusi politik Pak Jokowi terhadap pemenangan kemarin besar. Tetapi ini bukan berarti Anda masih bisa mengatur agenda-agenda politik saya. Nah, berarti itulah, ada warning juga di dalamnya ya? Betul, dan itulah yang dicoba ditunjukkan oleh Pak Prabowo di hari kedua ketika mengumpulkan seluruh ketua umum parpol. Ada agenda politik yang dibahas di situ, ya, agenda politik. Soal koalisi permanen dan lain sebagainya. Nah, ketika di acara seremoni hari ketiga, itu kan hanya menyampaikan apa yang sudah dibahas, dimasak di hari kedua itu. Dan Pak Jokowi harus terima menu itu. Mau atau tidak menu ini yang Bapak makan. Kalau nggak mau, keluar. Kalau mau, ayo bergabung. Dan kebutuhan politik Pak Jokowi, ya, kalau kita lihat dari tren mantan-mantan capres, adalah security politik, keamanan politik. Ya, tentu dalam setiap pesta pasti menyisakan piring-piring kotor. Ya, dan pasti ada yang nggak kecuci. Ya, Pak SBY pun 10 tahun berkuasa masih bisa diganggu. Bahkan Pak Harto pun 30 tahun berkuasa masih bisa diganggu. Apalagi Pak Jokowi 10 tahun tapi bukan ketua umum parpol dan tidak memiliki basis politik apapun. Lebih fragile untuk mendapatkan serangan-serangan politik dari lawan-lawannya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi sebenarnya dari Pak Prabowo dan seluruh ketua umum parpol yang hadir pada hari itu. Jadi desainnya tuh antara hari pertama hari kedua tuh tampak lah kemarin sebetulnya ya. Ingin memberikan pesan indirect gitu ya. Betul. Oke, Prof Karim singkat Prof sebelum kita ke Bang Anin sebagai penutup. Melihat ini logika yang dibangun oleh Gerindra seperti yang tergambar dari Bang Daniel itu tadi. Jadi Gerindra ingin menegakkan sebuah prinsip emotional rationality gitu ya. Jadi meskipun hubungannya tetap menjaga perasaan, patsun dan lain-lain, tapi tetap tindakannya rasional. Jadi kita akan melihat apakah benar nanti bahwa kebijakan yang diambil itu bukan hanya berdasarkan passion, tapi juga berdasarkan ration gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membanding-bandingkan Jokowi dengan mantan presiden sebelumnya tetap saja berbeda. Saya katakan bahwa Jokowi di dalam lingkaran Prabowo itu menjadi primus inter pares, sebab meskipun banyak tokoh
di sana, tetapi dialah yang utama. Tetapi menurut saya konten dari itu semua, substansi dari itu semua adalah bagaimana spirit menghaluskan hubungan dengan berbagai elemen itu adalah poin positifnya. Jadi sebenarnya ini ada aura yang ingin dibangun gitu ya, bagaimana memelihara hubungan antara presiden dengan yang sebelumnya. Kemudian berterima kasih kepada mereka yang meloloskan atau mendukung. Jadi menurut saya ini sebuah kepribadian yang bagus, nilai yang luar biasa, nilai penting yang justru sangat langka saat ini. Jadi menurut saya ini pesan kepada siapa saja, mudah-mudahan itu semua disadari dan ditangkap oleh itu semua. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah karena prinsipnya adalah emotional rationality atau kesetiaan yang independen, maka poinnya, meskipun dekat dengan siapapun, Pak Prabowo akan tetap lurus dengan visi misinya, dengan asas-citanya, ada ruang untuk berinovasi, ada tetap punya keberanian moral untuk melakukan perubahan dan kemajuan ke arah yang dicita-citakan. Gitu ya. Biarlah yang sudah itu pensiun dengan sangat anggun gitu ya, dan tetap tenang gitu ya. Oke, baik. Mas Bang Anin, setengah menit. Durasi kita habis. Mas Arief, Mbak Mala, ada 3 hal lah setidaknya yang ingin disampaikan Pak Prabowo ya dan Partai Gerindra terkait dengan deretan sikap politik Pak Prabowo dan Partai Gerindra pada hari ini. Pertama yang ingin dimulai Pak Prabowo adalah karakteristik akumulatif advantage tadi. Artinya seluruh keunggulan-keunggulan para tokoh, para elemen bangsa itu harus disatukan, karena dengan cara mengakumulasikan kekuatan-kekuatan dan nilai-nilai positif, maka Indonesia bisa lebih akseleratif kemajuannya. Dan itu yang sedang ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Kemudian kedua, Pak Prabowo tidak ingin atau tepatnya ingin menghentikan cancel culture, ya di mana cancel culture itu kebiasaannya adalah menegasikan apa yang sudah dimulai oleh generasi sebelumnya atau pemimpin sebelumnya. Prinsip dasarnya sederhana, yang baik-baik tentu kita lanjutkan, yang buruk-buruk tentu kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo ingin membantu membangun persatuan, ingin membangun keguyuban, namun tidak dimaknai kita harus selalu bersepakat dengan jalan pembangunan atau kebijakan yang ingin kita buat. Kita bisa berbeda, namun tentu tetap saling menghormati satu dengan lainnya. Itu prinsip-prinsip dasar yang ingin disampaikan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Baik, selamat ulang tahun buat Partai Gerindra yang jelas, karena kami juga usianya sama ya, TV One. Sama-sama 17 tahun juga begitu ya. Bang Anin terima kasih, Prof Karim terima kasih, Mas Rian terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Mas Arief. Terima kasih.